Selamat malam dokter. Selamat malam. Kita bertemu lagi dengan podcast malam ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ada banyak banget pertanyaan nih dokter. Oke. Salah satunya, apa aja sih perawatan kecantikan yang ada di Dokter Perihana ini? Oke. Jadi kalau perawatan kecantikan yang saya berikan layanan itu sebenarnya cukup banyak. Nah, yang pertama, jadi kami lebih ke perawatan yang aman. Yang saya inginkan tuh yang aman, yang tidak banyak resikonya, Mbak. Jadi pasien itu atau customer kalau datang ke kami, datang misalnya pulang itu dalam keadaan cerah, tapi dia aman. Nah, maka saya hanya menggunakan teknik-teknik sederhana, ya. Yang pertama adalah bahasanya facial organic. Ya, facial ini lebih menggunakan bahan-bahan alam aja. Jadi lebih ke facialnya itu yang pasti ada cleansing, peeling, massage, ada scrub gitu ya. Ada bersihin komedo ya, lengkap ada massage-nya, foot relax juga ada. Dan di sini kita tanpa high tech, itu yang pertama. Kemudian kita juga menggunakan high tech dan ini yang paling banyak larisnya. High tech yang kita juga high tech-nya tidak menggunakan jarum. Jadi memang saya sengaja tidak invasif, tidak memasukkan jarum-jarum ke tubuh pasien atau tubuh customer. Jadi yang pertama kami menggunakan alat high tech-nya adalah mesoterapi. Jadi dengan mesoterapi ini pun non needle, tanpa jarum. Jadi mesoterapi ini sebuah alat untuk memasukkan serum. Dia high technology, jadi serum itu bisa meresap ke dalam dengan bantuan alat mesoterapi ini. Ini serumnya apa aja bisa sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya mau mencerahkan ya bisa, mau untuk menghilangkan acne-nya juga bisa, beruntusan juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan dari pasien. Kemudian yang kedua adalah yang paling favorit juga adalah microdermabrasion revolving diamond. Jadi dia micro diamond yang bergerak gitu, sehingga hasilnya lebih bagus. Jadi beda dengan microdermabrasion lain ya, yang hanya mungkin tergesek gitu ya. Nah, kalau itu dia bergerak berputar. Diamond ini mengikis sel kulit mati sehingga cerahnya memang lebih maksimal, lebih halus, meratakan wajah, dan dia aman karena dia high tech yang tidak invasif juga. Kemudian yang ketiga adalah kita yang ada adalah RF, radiofrekuensi. Kalau yang radiofrekuensi ini dia lebih untuk misalnya pengen meniruskan wajah, ya, meniruskan wajah untuk membuat lebih kenyal, lebih halus begitu ya. Untuk keriput-keriput juga membaik dengan RF ini. Tiga ini sebenarnya yang paling favorit di kita. Adapun yang alat-alat lain ya kita menggunakan berbagai alat high tech yang terbaru kita juga gunakan. Akan tetapi yang tidak ada bahasanya melukai begitu. Karena kenapa? Saya ingin semua pasien itu merawat kecantikan ya dengan sederhana. Dan itu memang yang saya harapkan ya, gitu. Sesederhana itu saja kalau di kami. Berarti facial-facialnya alami ya, natural. Kalau secara umum memang alami karena tidak menggunakan misalnya pemutih yang harus dimasukkan di tubuh ya, disuntikkan. Nah, tidak. Jadi memang sederhana aja. Jadi eksfoliasi yang lebih ringan untuk wajah dan tidak dengan injeksi apapun. Oh begitu dok, baik terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ini banyak banget yang ditanyain. Kalau bumil itu boleh nggak sih dok facial? Oh ya, kalau di kami ya bumil ini malah justru ada tempat khusus lagi. Ada mom baby care. Nah, di kita para ibu hamil ya, ibu menyusui, ibu nifas itu malah bisa perawatan di kami. Nah, ibu hamil juga bisa, dan perawatannya tentu menggunakan alat-alat yang aman untuk ibu dan janin. Dan kita secara umum biasanya tadi menggunakan yang facial organic, dan massage-massage-nya juga yang lebih soft untuk ibu hamil. Nah, nanti yang nifas nanti beda lagi, begitu.
Berarti Bumil, Bu Sui, dan Nifas juga bisa tetap jaga kecantikan Ya, tetap dia menjaga kecantikan, merawat dirinya gitu, dan tentunya dia bisa happy, ya kan? Karena salah satu healing itu ya, kalau Iya, bagi benar. para ibu, para Oke. istri Me time adalah ya. yang me time-nya adalah merawat diri. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Kalau untuk bopeng, ini kan banyak juga orang Indonesia yang punya banyak bopeng ya dokter. Nah, itu pilihan perawatannya apa saja? Oke, kalau bopeng untuk dia masih baru, kita bisa bantu dengan krim yang ada di kami. Jadi kami ada krim-krim bopeng dengan bantuan, salah satunya ada cicanya ya. Salah satunya ada banyak bahan-bahan kandungan yang bisa digunakan. Tetapi ketika bopengnya itu sudah lama atau terlalu dalam, maka saya biasanya menyarankan beberapa perawatan. Bisa dengan derma roller atau dermapen. Nah, ini biasanya yang melakukan hanya saya. Itu hanya dengan saya untuk melakukan dermapen atau derma roller ini. Dan ini memang perawatan yang perlu persiapan ya. Biasanya saya berikan edukasi yang tidak 1 kali 2 kali, saya berikan penjelasan. Karena memang nanti setelah dermapen itu ada masa penyembuhannya itu. Jadi kan ada apa yang dilarang, apa yang boleh gitu ya. Itu memang harus kita ada kesepakatan untuk menjalankan. Dan hasilnya kalau menggunakan derma roller atau dermapen itu memang bagus. Gitu ya, secara umum bagus. Bisa jadi juga memang ada yang tidak bagus tergantung kondisi kulit ya. Tetapi ini secara umum hasilnya sangat baik ya. Itu untuk flek juga bisa menggunakan derma roller ya sebagai tambahan nih ya. Iya, derma roller itu bisa juga digunakan mereka yang ada fleknya. Tetapi sekali lagi, kalau memang pasiennya bisa dengan perawatan tadi yang saya sampaikan di awal, nah itu sebenarnya sudah cukup, tidak harus lanjut ke derma roller atau dermapen. Berarti bopeng juga istilahnya ada 2 penanganan ya, yang baru dan bopeng lama. Iya, bopeng barunya tentunya masih selama memang baru itu tidak lesak sekali, cuman kecil-kecil, itu di awal sebenarnya bisa dibantu dengan serum sama krim cicanya. Tapi memang ya, tapi tidak semua ya. Sekali lagi tidak hanya kandungannya cica ya, ada kandungan-kandungan yang lain yang akan dipakai untuk beliau yang memang pengen merawat bopengnya atau menyembuhkan. Kadangkala saya biasanya ada tambahan untuk RF. Oh, RF juga. Ya, RF ini kan dia merangsang kolagen, jadi biasanya akan lebih tipis ya untuk bopengnya. Ketika itu tidak berhasil atau memang bopengnya sudah lama dan dalam, maka menggunakan tadi derma roller atau menggunakan derma. Berarti pertama juga bakal dicek terlebih dahulu untuk bopengnya ya? Betul, akan dilihat. Saya akan lihat, oh ini memang harus perawatannya khusus atau bisa dengan yang sederhana saja. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya dokter. Terus untuk pertanyaan berikutnya, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang nanyain tentang jerawat besar, bernanah, dan merata. Itu penanganannya bagaimana ya dokter? Kalau di tempat kami, untuk yang dia bernanah banyak, ya kan, biasanya memang sampai bisul gitu ya di wajahnya. Kemudian kadang disentuh juga gampang jadi mudah berdarah. Kita memang tidak langsung facial. Ya, jadi kita berikan pengobatan dulu. Saya biasanya meresepkan obat, mungkin selama kurang lebih 7 hari. Ya, setelah itu kemudian dia datang, baru kita lakukan perawatan. Perawatannya lebih sederhana, saya biasanya tetap menggunakan mesoterapi yang sekali lagi tidak perlu menggunakan jarum. Nah, ketika melakukan mesoterapi ini, setelah itu pasien akan saya berikan pengobatan dengan produk-produk yang untuk acne, tergantung dengan tadi kecocokan dan budget pasien. Nah, setelah itu biasanya pasien ini akan membaik ya, tidak sampai 10 hari sudah kondisinya bagus. 10 hari ya? Ya, sudah banyak perbaikan selama memang pasien menggunakan tadi perawatan pertama, minum obat dulu. Nah, minum obat ini kan 7 hari, jadi dia tidak harus datang di hari ke-7. Di mana dia kulitnya sudah baik, dia boleh datang untuk kita lakukan facial perawatan, pembersihan kulitnya dengan meso, dimasukkan serum acne-nya, ya, terus kemudian kita berikan produk-produk perawatan. Nah, produk-produk perawatan yang bisa dia pakai sehari-hari.
Nah, itu hasilnya tidak perlu 10 hari sudah hasilnya sudah bagus, secara umum seperti itu. Berarti kalau untuk akne memang bertahap ya? Ya, ada tahapan yang Hmm. sebenarnya tahapannya kan sebenarnya simpel ya, yang penting dia minum obat dulu. Hmm. Ya, itu jika berkenan ya. Kalau pasiennya berkenan saya resepin obat, kurang lebih seperti itu. Kenapa kok harus dikasih obat? Karena pada acne yang memang dia meradang, ya kan, besar-besar bernanah, itu perlu pengobatan dengan resep-resep dari dokter. Ya, ada bakteri acne-nya yang perlu kita obatin juga. Berarti emang harus konsultasi terlebih dahulu juga ya? Tuh, konsultasi itu yang terbaik. Ya, baik dokter. Selain akne kan juga ibu-ibu banyak banget masalah di flek ya dokter. Ya, asma ya. Flek yang merata sewajah bahkan sampai wajahnya terlihat gelap. Itu bagaimana penanganannya? Oke, kalau di saya untuk flek ini kan memang saya belajar di beberapa daerah ya, beberapa guru sampai dari luar negeri juga bahwa memang flek ini suatu hal yang bermasalah tidak hanya di Indonesia. Nah, bagaimana mengatasi flek yang sebenarnya lebih aman ya untuk pasien? Kita sebenarnya ada banyak jenis perawatan flek. Ya, kalau fleknya tadi tebal sekali, kadangkala saya memberikan resep khusus, krim khusus yang dengan resep dokter. Tetapi ini sangat jarang saya lakukan. Tetapi selagi bisa di awal saya berikan itu dulu, kemudian baru menggunakan krim yang memang Dr. Vena Kosmetik ini memang Dr. Vena Kosmetik ya, itu kan ada yang Bepom ya. Jadi dia saya berikan produk Dr. Vena Kosmetik. Tapi kalau sebelumnya biasanya saya berikan produk dengan racikan. Itu kalau beliau berkenan. Kemudian baru menggunakan produk Dr. Vena Kosmetik. Dan ini harus satu-satu ya, karena resep itu dibuat satu demi satu. Tetapi ini sangat jarang saya berikan, kecuali memang dia sangat membutuhkan. Kalau fleknya saya lihat masih bisa diatasi dengan krim dari kami yang Dr. Vena Kosmetik, saya langsung berikan itu saja. Jadi jarak jauh juga bisa menggunakan itu. Kalau beliau ada di Yogyakarta dan berkenan ke kita, maka ada perawatan rutinnya. Ya, dengan mesoterapi rutin, dengan facial, dengan ultrasound, detox dengan ultrasound, itu juga perlu dilakukan. Karena sebagian besar flek di Indonesia itu karena ibu-ibunya dulu menggunakan produk-produk pemutih yang berbahaya. Nah, maka perlu tadi bahasa saya itu detox dengan ultrasound. Kemudian di meso secara rutin ya 2 minggu sekali boleh, sudah bagus. Dengan krim yang saya berikan dilakukan. Secara umum hasilnya memang baik. Kalau memang fleknya membandel kan ada yang seperti itu. Nah, itu banyak juga yang mereka memang kadang nggak sabar ya. Itu ada yang teman-teman itu pasien-pasien tuh dia, dokter saya mau laser dong sama dokter. Kebetulan kan saya memang saat ini sudah tidak melakukan laser ya. Jadi kalau ibu-ibu mau laser biasanya saya suruh ke tempat lain, tapi di beberapa kasus mereka kembali lagi dengan flek yang lebih bermasalah. Itu makanya kita ada kadangkala yang saya berikan itu peeling yang lebih ringan. Jadi saya kasih peeling yang ringan saja. Nah, itu saya lakukan bersama saya, peeling yang memang ringan dengan konsentrasi yang memang bukan yang kuat ya. Nah, itu biasanya pasien-pasien hasilnya sudah sangat bagus, sudah membaik begitu. Tapi memang saya selalu edukasi kepada pasien bahwa kadangkala memang ada orang yang fleknya itu memang tidak hilang secara sempurna ya. Ada juga yang pengen ngotot hilang, tampak hilang tapi dia nggak hilang. Kan ada yang putih banget, kesannya hilang. Padahal dia ketika obatnya di stop semua muncul semua. Nah, saya tidak menginginkan yang seperti itu. Jadi saya berharap pasien itu tidak ketergantungan dan tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan perawatan diri. Begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih dokter. Apa itu, Semoga Mbak? dokter berkenan untuk menjawabnya. Kan Oke. dokter udah punya tuh sertifikat botox, filler. Tapi kenapa dokter tidak berkenan untuk melakukannya? Iya. Jadi kalau untuk botox, filler, saya juga belajar ya sertifikasi dari American Academy Aesthetic Medicine. Jadi kenapa saya tidak melakukan lagi?
karena memang saya memiliki beberapa prinsip kalau perawatan itu tidak perlu bahasanya berlebih-lebihan. Karena banyak yang memang mereka minta dirubah hidungnya, dirubah bibirnya, sedangkan mungkin itu melanggar keyakinan dalam hati saya. Nah, biasanya saya memberikan saran-saran kepada pasien untuk lebih mempercantik wajah dengan cara yang sederhana. Nah, saya pinginnya seperti itu. Tetapi kan tidak semua orang mungkin sepakat dengan saya, dan bagi saya ya seorang boleh memilih sesuai dengan pilihan hidup dan kebutuhan. Jadi alasannya sebenarnya lebih ke alasan pribadi saja. Terlebih saya juga banyak kesibukan lain selain di kecantikan, sehingga kalau botox sama filler itu kan biasanya ada banyak kerewelan ya. Apa tuh? Komplain seringkali seperti itu. Nah, saya mungkin tidak punya banyak waktu ya untuk melayani hal-hal yang demikian. Nah, dan memang saya menginginkan ya bahwa ketika perawatan kecantikan dan berbisnis itu kehidupan saya itu lebih tenang, lebih damai, dan tidak ada konflik ya yang bisa membuat ketidaknyamanan saya maupun ketidaknyamanan customer atau pasien saya. Jadi hanya seperti itu saja ya. Kalau biasanya mereka minta, dokternya pengen dong filler sama dokter, atau mau botox sama dokter, pengen treat lift gitu ya. Betul, orang pada bilang dokter kan dapat sertifikasi internasional. Tetapi saya memang ingin menjalankan apa yang jadi prinsip kehidupan saya, gitu saja. Adapun yang lain-lainnya, kalau mereka ingin ya tidak ke saya, bisa masih banyak dokter-dokter lain. Gitu, kurang lebih begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya malam ini, Dokter Oke, Karihana. sama-sama. Ya, kalau gitu kita akhiri podcast malam ini. Kita bertemu lagi dengan podcast berikutnya. Sampai jumpa.